Buat teman-teman yang pernah tinggal di Jogja dan sekitarnya mungkin pernah mendengar cerita mistis tentang Wisma Taman Siswa atau Pesanggerahan Taman Siswa atau Pesanggerahan Sarjana Wiyata Taman Siswa atau juga dikenal sebagai Rumah Putih Gainsborough. Ya, kalau ejaan saya salah, tolong dibenarkan di kolom komentar. Pada mulanya Wisma ini didirikan tahun 1920 oleh pemerintah kolonial Belanda dengan tujuan rumah ini didirikan sebagai rumah dinas pejabat kolonial Belanda yang bertugas di daerah Kaliurang. Kemudian rumah ini berganti fungsi menjadi tempat berkumpulnya orang-orang Belanda yang menyebarkan agama Katolik di Jogja pada saat pemerintah kolonial Belanda. Lalu setelah Indonesia merdeka, kepengurusan villa ini dipegang oleh pemerintah Keraton Yogyakarta. Kemudian setelah itu, kepengurusan atau kepemilikan villa ini berada di tangan guru besar UGM. Kemudian setelah itu, barulah villa ini diurus atau diambil alih oleh Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Makanya sekarang nama villa tersebut adalah Pesanggerahan atau Wisma Taman Siswa. Itu sejarahnya. Kemudian villa ini mulai ditinggalkan penghuni yang terakhir itu sejak tahun 1994. Karena pada saat itu terjadi erupsi Gunung Merapi yang sangat besar, dan kalau saya tidak salah, yang saya baca di beberapa sumber itu mengatakan bahwa wedus gembel itu melewati tempat di mana daerah Wisma itu berada. Dan sampai sekarang Wisma itu sudah tidak terurus. Banyak kejadian mistis yang pernah dialami di Wisma tersebut. Bahkan ada salah seorang penjaga villa yang mengaku bahwasanya kejadian-kejadian janggal, gangguan-gangguan makhluk astral berupa suara, kemudian berupa gerakan-gerakan benda, dan kemudian berupa penampakan itu memang sudah ada sejak Wisma itu masih dihuni oleh penghuninya, atau sejak sebelum Wisma itu ditinggalkan oleh penghuninya. Kemudian gangguan-gangguan suara yang pernah ada di Wisma tersebut itu pernah dialami oleh beberapa mahasiswa yang menginap di Wisma tersebut. Kalau kita ulas dari depan tadi, bahwasanya Wisma tersebut pernah dimiliki oleh Keraton Yogyakarta, kemudian pernah dikelola atau dimiliki oleh guru besar UGM, kemudian setelah itu kepemilikannya berada di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa milik Ki Hajar Dewantara, yang semuanya ketika pemilikan ini dari keraton, dosen, guru besar, sama Universitas Taman Siswa ini, semuanya itu menggunakan Wisma ini sebagai tempat berkumpul. Untuk Keraton Yogyakarta itu sebagai tempat berkumpul atau tempat beristirahatnya keluarga-keluarga kerajaan. Untuk di UGM juga Wisma ini sering digunakan sebagai tempat berkumpul dan berdiskusi mengenai pembelajaran mahasiswa saat itu. Kemudian oleh Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa juga ini Wisma ini difungsikan sebagai tempat berkumpul juga. Nah, menurut beberapa kesaksian orang-orang yang pernah menginap dan pernah berada di Wisma itu, ada beberapa gangguan yang cukup lazim dialami ketika kita berada di Wisma tersebut. Salah satunya adalah ketika malam hari. Ini bahkan dari beberapa sumber mengatakan gangguan tersebut nggak cuma malam hari, tetapi siang hari pun juga kadang-kadang gangguan seperti itu juga terjadi. Salah satu saksi mata mengatakan bahwa sering ada
suara langkah kaki dari di tangga di dekat kamar mandi, seperti suara hentakan kaki, klak klok klak di dekat kamar mandi. Kemudian beberapa mengatakan bahwa sering terdengar suara rintihan-rintihan orang menangis. Mulai merinding saya. Beberapa saksi mengatakan bahwa sering terdengar rintihan orang menangis yang sumbernya tidak jelas dari mana. Kemudian ada juga yang bersaksi bahwasanya di wisma tersebut juga sering terdengar suara orang cendekan yang laki-laki tidak tahu sumbernya asal dari mana. Jadi 3 gangguan berupa suara tersebut cukup sering dialami oleh mahasiswa-mahasiswa yang berkumpul atau menginap di wisma tersebut. Kemudian nggak cuman gangguan berupa suara saja yang dialami oleh beberapa orang di wisma mahasiswa tersebut, tetapi juga mereka mengalami gangguan-gangguan berupa gangguan fisik, seperti misalkan lampu itu sering mati menyala. Konon hal tersebut memang cukup sering terjadi berada di wisma mahasiswa. Kemudian nggak selesai sampai di situ, kemudian beberapa barang elektronik yang dibawa ke wisma mahasiswa itu biasanya mengalami kerusakan, entah itu ilmiah atau tidak ilmiah ya. Kemudian yang terakhir adalah ini yang paling menakutkan, itu beberapa benda yang seharusnya tidak bisa bergerak secara alami itu mengalami pergerakan atau pergeseran secara ekstrim. Misalkan seperti salah satu saksi bahwa mengatakan di sebuah kamar di lantai 2 wisma mahasiswa itu pernah, dia sedang berada di kamar, dia pernah melihat sebuah kursi itu bergeser sendiri dari tempat yang sebelumnya. Jadi gak cuma gangguan suara, tapi gangguan fisik pun juga banyak sekali ditemui, mulai dari lampu, alat elektronik, dan kemudian benda-benda yang sering bergerak secara tidak lazim. Tidak cuma 2 jenis gangguan tersebut, ternyata yang berada di wisma mahasiswa itu juga sering, bahkan ini yang bersaksi, paling banyak yang bersaksi dari beberapa sumber yang sudah saya telusuri, paling banyak itu mengatakan bahwasanya di lantai 2 di belakang cermin itu sering terlihat sosok noni Belanda dengan baju putih dan rambut panjangnya berdiri di balik jendela. Ini entah orang yang pernah menginap atau orang yang cuma sekedar lewat dan melihat, itu banyak yang bersaksi bahwa ada sosok noni Belanda yang berdiri di lantai 2 dengan mengenakan baju putih dan berambut panjang. Sosoknya cantik. Menurut semua kesaksian itu mengatakan bahwa sosok tersebut adalah sosok yang cantik. Ini merinding saya. Oke. Kemudian nggak cuman di lantai 2 saja, ternyata banyak juga yang bersaksi bahwa di hutan sekitar pesanggerahan taman siswa itu juga sering muncul sosok wanita berbaju panjang dan berambut panjang. Nah, tetapi di sini sumbernya kurang jelas apakah sosok tersebut adalah sosok yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan yang berada di lantai 2 atau tidak. Tapi disebutkan seperti itu, bahwa di sekitar hutan pun juga sering ada penampakan sosok wanita mengenakan baju putih dan berambut panjang. Kembali ke sosok noni Belanda di lantai 2 pesanggerahan taman siswa. Yang konon katanya ketika villa tersebut dihuni keluarga Belanda, ada seorang noni Belanda yang meninggal dengan tragis. Ya, tapi ya, menurut sumbernya seperti itu. Kemudian setelah kejadian itu sering ada yang menampakkan diri dengan sosok wanita noni Belanda
gaun panjang dengan rambut yang panjang juga. Kemudian nggak cukup sampai di situ, kemudian ada seorang sosok kakek-kakek. Ini beberapa orang juga bersaksi bahwa ada sosok kakek-kakek dengan baju Jawa yang cukup jadul, baju Jawa jadul, beskap atau sorjan gitu. Baju Jawa jadul itu sering berjalan melewati sering berjalan di halaman villa, kemudian masuk ke lorong, kemudian masuk ke kamar. Sosok kakek-kakek yang mungkin menguasai tempat tersebut karena dia berjalan dari halaman, kemudian masuk ke rumah, kemudian sampai ke dalam bagian rumah yang paling dalam. Kejadian aneh di pesantren mahasiswa pun tidak cuma itu saja, tidak cuma dialami oleh orang-orang di dalam negeri, tetapi pada tahun 2023 kemarin baru saja terjadi, ya, sejak video ini dibuat tahun 2023, ya kurang lebih setahun yang lalu. Itu warga negara Finlandia sempat dikabarkan hilang ketika berwisata ke Kaliurang, tepatnya ketika dia berwisata di Goa Jepang kalau saya tidak salah. Setelah dinyatakan hilang seorang warga negara Finlandia tersebut, ternyata lagi-lagi dia ditemukan di halaman Wisma Taman Siswa atau pesantren Taman Siswa dalam kondisi yang sudah lemas. Itu beberapa cerita mistis pesantren Taman Siswa. Bagi teman-teman yang pernah tinggal di Jogja, silahkan bernostalgia dengan cerita pesantren Taman Siswa di Kaliurang. Kemudian seperti apa kondisinya Wisma saat ini? Sekarang kondisi Wisma mungkin sudah lebih baik, tetapi sepertinya masih kosong dan masih tidak dihuni. Entah sudah dipugar atau belum, entah sudah direnovasi atau belum, tetapi sekarang tempat tersebut menjadi objek wisata, entah itu wisata sejarah atau wisata arsitektur dan juga wisata mistis. Jadi orang-orang ke sana itu ada yang foto menikmati keindahan arsitekturnya, ada yang berfoto, ada yang menikmati sejarahnya di balik itu. Kemudian ada orang-orang yang ke sana itu khusus untuk menikmati pengalaman dan cerita mistisnya. Gitu. Sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Buat teman-teman yang punya cerita seputar mistis, misterius, misteri, horor dan sebagainya, silahkan share ke kami dengan cara komen di kolom komentar atau bisa DM kami di 22 kisah nyata. Cerita teman-teman akan kami bawakan, atau request teman-teman pengen cerita apa akan kami bawakan secara berkala. Jadi jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Sekian dari pertemuan kita kali ini, sampai jumpa.